Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, misalnya seperti gambar 1. Pisau termasuk teknologi yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempermudah manusia dalam memotong sesuatu. Gambar 2, sepeda merupakan teknologi yang dapat mempermudah manusia dalam berpindah tempat. Gambar 3, telepon genggam merupakan teknologi yang dapat mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Berdasarkan contoh dan penjelasan tersebut, tentu saja sekarang kalian sudah paham tentang teknologi, bukan? Jadi, dengan kata lain, dapat diartikan bahwa teknologi adalah sebuah alat yang digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia dalam sehari-hari. Pengertian analog. Analog merupakan sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang dan cara kerjanya yang berkelanjutan. Sinyal analog ini membawakan informasi data. Analog ini ada dua, yaitu frekuensi dan amplitude. Umumnya, gelombang yang terdapat dalam sinyal analog memiliki gelombang sirus dengan 3 variabel dasar, yaitu frekuensi, amplitude, dan fase. Frekuensi adalah banyaknya jumlah gelombang dari sebuah sinyal analog. Amplitude merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan sebuah sinyal analog. Sedangkan fase merupakan besaran sudut sebuah sinyal analog dalam waktu. Ini adalah dengan menyebarkan sinyal menggunakan gelombang radio atau elektromagnetiknya, dan diakui berulang-ulang. Proses penyebaran sinyal ini tentunya dipengaruhi dengan faktor pengganggu. Jadi, sinyal analog adalah sebuah bentuk komunikasi elektromagnetik yang sangat tergantung pengirimannya pada gelombang elektromagnetik. Teknologi analog merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital. Pada dasarnya, analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual. Dalam artian, belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu. Semakin berkembangnya zaman. Ketiga, hal tersebut menciptakan hal-hal baru yang semakin mempermudah kehidupan manusia. Yang pertama yaitu terciptanya teknologi analog. Teknologi digital merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk. Kata digital berasal dari kata Yunani, yaitu kata digitus yang berarti jari jemari. Beberapa contoh penggunaan teknologi analog dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah radio analog, telepon remote, TV, speedometer, dan pengukur tekanan. Teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang sinyal. Analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu atau continuous flying. Misalnya, ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirim melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang, dan kemudian ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebut yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya. Dari komunikasi tersebut, sinyal analog merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu sistem yang tidak lagi menggunakan manusia atau manual, tetapi pada sistem ini cenderung menggunakan sesuatu yang sudah otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitungan yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai numeris. Atau dengan kata lain, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengkodean binar untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat hasil dari teknologi digital, yaitu jam digital, radio digital, TV digital, bahkan handphone yang setiap hari kita gunakan merupakan suatu hasil dari teknologi digital. Selanjutnya ada penyimpanan data digital.
Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, tulisan, dan sebagainya. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai computer data storage merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optik yang tentunya beberapa di antaranya juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah hard disk atau cakram keras, hard disk atau cakram keras, atau ada juga yang menyebutnya dengan hard disk drive atau hard drive saja, adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Data yang tersimpan dalam hard drive dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Pengolahan data dapat berupa penggandaan, penghapusan, penambahan, pengeditan, dan sebagainya. Reynold Johnson merupakan orang yang pertama kali membuat cakram keras. Kapasitas terbesar cakram keras saat ini mencapai 6 TB dengan ukuran standar 3,5 inch. Selain hard disk, ada juga flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan dengan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan. Flash disk sendiri memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah flash disk memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup besar, kemudian memiliki ukuran yang kecil dan penggunaannya yang mudah. Juga harganya yang relatif terjangkau baik untuk kalangan pelajar maupun umum. Tetapi, di balik kelebihan flash disk, terdapat pula beberapa kekurangan, yang diantaranya adalah flash disk itu mudah hilang karena ukurannya yang kecil, sehingga banyak pengguna flash disk yang kadang lupa menyimpannya di mana sehingga menyebabkan flash disk itu hilang. Kemudian, jika flash disk dimasukkan ke dalam kantong atau dan baju atau celana, itu terdapat resiko kita lupa menyimpannya dalam kantong. Kemudian ketika kantong celana kita dicuci, maka flash disk juga akan ikut tercuci, yang kemudian hal itu dapat menyebabkan flash disk rusak karena terkena air. Lalu ada micro SD. Micro SD adalah kartu memori non volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Keluarga micro SD yang lain terbagi menjadi SDSC yang kapasitas maksimum resminya sekitar 2 GB. Meskipun beberapa ada yang sampai 4 GB, seperti SDHC memiliki kapasitas dari 4 GB sampai 30 GB, dan SDXC atau Extended Capacity kapasitasnya di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. Micro SD diaplikasikan pada berbagai peralatan teknologi, seringnya digunakan pada telepon genggam.